Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Irfansyah di channel Tia Programming. Nah baik teman-teman, di video kali ini kita akan memasuki pembelajaran terbaru, di mana kita pada video sebelumnya sudah banyak sekali teman-teman, kita sudah mengenal sistem CRUD dan lain-lain. Nah di video kali ini kita akan masuk ke dalam pembuatan sistem login teman-teman. Nah baik teman-teman, langkah awal kita akan membuat sebuah form registrasi terlebih dahulu teman-teman ya. Nah langsung saja teman-teman ya, silakan teman-teman seperti biasa di running dulu exam control panelnya, Apache MySQL nya, kemudian kita akan membuat database nya terlebih dahulu. Teman-teman silakan buka PHP MyAdmin nya ya. Di sini saya sudah buat tabel baru di dalam database data mahasiswa kita ya. Kemarin kita sudah bikin tabel mahasiswa yang berisi data-data mahasiswa, dan silakan teman-teman bikin tabel baru yang namanya itu users ya. Jadi ada S-nya teman-teman, yang isinya nanti user-user yang mendaftar di aplikasi kita teman-teman. Nah jadi kurang lebih struktur dari aplikasi ini sendiri ya seperti ini teman-teman. Jadi di tabelnya itu ada 3 buah field. Yang pertama ada ID user, username, dan password. Ini sangat simpel sekali teman-teman ya. Silakan teman-teman bikin ya, dimana ID user ini saya set sebagai primary key dan auto increment ya, integer tipe datanya. Kemudian username saya set menjadi varchar tipe datanya teman-teman ya, dengan panjang lengthnya 255. Password juga sama teman-teman ya, karena nanti password akan kita enkripsi teman-teman. Nah baik teman-teman, kalau sudah ya langsung saja ya, ini project terakhir kita kurang lebih ya. Nanti kita akan bikin form registrasinya teman-teman. Langsung saja kita buka Visual Studio Code kita ya. Kita akan bikin file baru di sini ya, di dalam folder belajar database. Kita kasih aja namanya register.php. Ini teman-teman ya. Nah ini tidak jauh beda dengan sebelumnya teman-teman ya. Jadi kita bikin dulu seperti biasa tag HTML. Nanti di sini misalnya halaman registrasi. Oke. Di sini kita bikin H1 halaman registrasi. Oke. Nah, kemudian di sini teman-teman kita bikin form teman-teman. Jadi sangat simpel sekali untuk halaman registrasinya teman-teman ya. Kita bikin form, actionnya kosongkan karena nanti akan diproses di halaman ini sendiri teman-teman ya. Kemudian jangan lupa kasih metodenya post ya, karena kita mau datanya diproses dari belakang layar teman-teman ya. Kemudian kita kasih label di sini ya. Oke, biar rapi teman-teman, saya punya trik, kita gunakan table saja ya. Terlalu rumit, kita gunakan table. Kemudian di sini ada tr teman-teman ya. Nah, di sini isinya yang pertama label. Ini misalnya kita isikan username ini teman-teman ya. Kemudian kita bikin td teman-teman, kita lupa bikin td. Ini kita pindahkan ke atas biar rapi teman-teman ya. Jadi kita bungkus pakai table. Kemudian kita bikin td berikutnya yang menyimpan inputannya teman-teman ya. Input tipenya teks, kemudian name-nya kita kasih username ya, dan bisa diproses di PHP-nya. Kemudian kita kasih ID username, kemudian kita kasih placeholder ya. Masukkan username. Oke. Kita auto complete seperti ini, off. Oke, seperti ini teman-teman ya, kurang lebih ya, cukup simpel sekali. Kemudian kita bikin tr baru untuk agar dia ke bawah teman-teman ya, untuk baris kedua tr td lagi seperti biasa sama kayak tadi teman-teman, label. Nah di sini kita isikan password 1 ya, password ini teman-teman ya. Kemudian oke, kita close dulu ini ya. Kita
hidden dulu untuk sidebarnya, kita hilangkan dulu. Oke, TD lagi, ini untuk inputnya seperti biasa. Nah, ini tipenya password teman-teman ya. Kemudian name-nya password 1, kemudian ID-nya password 1, seperti ini teman-teman ya. Oke, ini boleh kita pakai juga untuk placeholder, jadi teman-teman ya, boleh masukkan password. Oke, kemudian kita kasih auto complete off ya. Nah, kemudian kita akan bikin satu lagi inputan untuk konfirmasi passwordnya teman-teman. Nah, ini biar cepat kita kopas saja alt shift bawah. Nah, teman-teman, kita ubah di sini konfirmasi password. Ini kita ubah jadi password 2. Kemudian di sini juga password 2. Oke, sudah. Ini kita ganti jadi konfirmasi password. Konfirmasi password. Nah, ini sudah selesai semua teman-teman ya. Ada satu lagi yang perlu kita tambahkan, yaitu tombol. Nah, kalau tidak ada tombol ya nggak jalan teman-teman aplikasinya ya. Nah, kita gunakan button saja ya. Kemudian jangan lupa di sini kita kasih type-nya submit. Oke, kasih nama tombolnya itu btn register aja teman-teman ya. Oke, register. Sorry. Kemudian di sini namanya register. Oke. Siap teman-teman, sudah. Coba kita lihat dulu teman-teman ya. Ini halamannya register.php. Jadi di sini kita boleh pindah ke register.php. Oh, sudah berhasil teman-teman ya. Cukup rapi ya. Ini mungkin kayaknya nggak usah butuh titik 2 ya, kali teman-teman ya, biar kelihatan rapi. Itu sudah pakai table. Oke, ini teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi agak rapi teman-teman ya. Ini sudah ada tombolnya. Nah, tinggal kita jalankan gimana caranya ketika user mendaftar. Ini bisa dikirim ke table user yang sudah kita buat di database tadi teman-teman. Seperti biasa teman-teman ya, kita buka tag PHP di paling atas. PHP. Oke, sorry. Jangan lupa tutupnya teman-teman. Nah, di sini kita required dulu atau kita include dulu untuk halaman functionnya teman-teman. Function.php. Oke. Sudah. Kemudian di sini kita butuh pengecekan teman-teman ya. If seperti biasa iset $_post. Nama tombolnya tadi btn register. Jadi kita cek apakah tombol btn register yang tadi itu ditekan. Jadi kalau misalnya ditekan ya true misalnya, maka kita jalankan fungsi seperti berikut ya. Nah, di sini kita cek lagi if. Nanti kita akan bikin sebuah function di file function ini ya. Nama functionnya registrasi. Kita kirimkan datanya $_post itu lebih dari sama dengan 0. Nah, kalau lebih dari sama dengan 0 berarti berhasil teman-teman ya. Kita kopas saja untuk pesan alertnya. Kita kopas dari hapus data ini misalnya ya. Kopas registrasi, kita paste di sini teman-teman ya. Kita ganti ini misalnya selamat kamu berhasil mendaftar. Oke. Nah, ini kita pindahkan ke halaman login teman-teman. Jadi nanti kita bikin tapi masih kosong teman-teman ya, login. Oke. Ini teman-teman ya. Atau kita pindahkan ke halaman ini saja dulu teman-teman, karena halaman loginnya belum kita bikin. Oke. Kemudian kalau misalnya gagal berarti nilai yang di return itu -1 teman-teman. Jadi kan ini isinya false, nanti masuk ke else ini nanti.
Nah, di sini kita kirimkan pesan gagal mendaftar, silahkan coba lagi. Oke, sip, kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Ini sebenarnya untuk ngetes saja ya, untuk else nya ini. Nah, kalau sudah, sekarang ini belum kita bikin ya teman-teman, kita bikin dulu. Kita masuk ke file functionnya, kita bikin di sini misalnya system login, kita bikin system login. Kita kasih komentar dulu. Kita bikin tadi nama functionnya registrasi yang menerima data tadi ya teman-teman, kita asumsikan ke dalam variabel data. Nah, seperti biasa kita tangkap dulu ya. Kita tangkap yang pertama username. Kita gunakan HTML special charge untuk antisipasi takutnya nanti ada sintaks-sintaks yang mencurigakan, itu teman-teman ya. Oke, kita ambil dari variabel data. Ini tadi username untuk name-nya teman-teman ya. Kita boleh kopas. Nah, untuk password ini spesial teman-teman, sorry ya, kita ganti dulu ini password atau kita ganti pas 1 saja teman-teman, pas 1 ini. Nah, untuk password ini spesial, kita pakai mysqli escape string. Nah, ini untuk mengamankan string ya passwordnya ini teman-teman ya. Jadi bukan menggunakan HTML special charge, karena mungkin saja user itu memasukkan karakter-karakter seperti slash, backslash, kurung siku dan lain-lain. Jadi kita amankan screennya teman-teman menggunakan mysqli escape string ini. Nah, ini ada 2 parameter. Yang pertama koneksi. Nah, ini belum kita panggil teman-teman ya. Jadi kita panggil dulu di sini global $con. Oke. Di koneksi yang di atas ini bisa kita pakai. Nah, ini teman-teman ya. Kemudian parameter kedua itu datanya. Data tadi password 1. Oke. Kita boleh kopas saja. Tinggal kita ganti di sini satunya jadi 2. Nah, ini teman-teman. Oke, sudah. Saya rasa ini sudah selesai. Tinggal kita lanjut ke pengecekan teman-teman ya. Oke. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan, kita harus cek dulu kesamaan antara password 1 dengan password 2 teman-teman. Jadi di sini kita harus cek dulu password yang dimasukkan ini sama enggak gitu. Kalau sama baru nanti kita insert ke dalam database. Jadi sintaksnya seperti ini teman-teman. If ya, kita cek $_pass1 ini sama dengan ya 3, berarti harus sama teman-teman ya. 3 ini berarti dia validnya pas 2 ya. Nah, kalau sama maka kita akan jalankan insertnya teman-teman ya. Oke. Atau gini saja, kita cek kalau dia tidak sama dulu teman-teman ya. Oke. Kita tampilkan pesannya. Terus yang tadi konfirmasi password tidak sesuai. Nah, ini teman-teman. Jadi seandainya kita cek di sini password 1 dan password 2 ini tidak sama dengan ini teman-teman ya, maka dia akan menampilkan pop-up alert konfirmasi password tidak sesuai. Oke, itu. Kemudian else ya. Oke, else. Nah, baru di sini kita jalankan insertnya teman-teman ya. Oke. Langkah pertama kita harus bikin dulu di sini mysqli query teman-teman ya. Pertama ada $con seperti biasa. Biar mudah kita bikin dulu untuk isi query-nya teman-teman. Kita masukkan dalam variabel query. Nah, ini seperti biasa teman-teman, insert into tadi nama tabelnya users, ada s-nya teman-teman ya. Kita set values-nya.
ini. ID tadi field pertama kita kosongkan karena auto increment, nanti akan diisi otomatis oleh sistemnya. Kemudian ada username, nah, diisi dengan username, dan terakhir itu ada password. Nah, kita pilih salah satu saja teman-teman karena di sini sudah dicek. Ya. Oh ya, kita lupa menambahkan di sini, kita return false. Nah, ini ya. Oke, pas satu saja. Oke, nah ini sudah teman-teman ya. Tinggal kita masukkan ke sini query-nya. Query. Oke. Sudah. Kita return mysqli affected rows dari $koneksi untuk ngecek adakah perubahan. Nah ini kalau misalnya ada perubahan, misalnya berhasil di insert, berarti kan ada perubahan yang terjadi di database, maka ini akan mereturn nilai 1 dan dikirim ke sini nanti. Nah, kalau lebih dari 0, 1 misalnya di return, dikembalikan nilainya, berarti kan lebih dari 0, maka ini akan dijalankan. Tapi kalau kurang dari 0 atau false, nah ini akan dijalankan teman-teman. Oke, saya rasa ini sudah selesai, cukup simpel seperti ini teman-teman ya. Ini versi saya. Kita bisa langsung coba. Oke, kita refresh dulu. Masukkan misalnya, oh iya teman-teman, kita lupa sebelum kita daftar kita harus encrypt dulu passwordnya teman-teman. Oke, kita encrypt saja di sini teman-teman ya. Password kita bikin variabel baru. Sorry teman-teman ya. Password ada sebuah fungsi atau metode di PHP itu dikenal dengan password hash ya, untuk mengubah password menjadi string acak. Namanya kita enkripsi namanya. Nah ini parameter pertama, kita masukkan string yang ingin diubah ya. Password 1 misalnya kan. Kemudian ini metodenya teman-teman ya, algoritmanya kita gunakan yang default saja. Oke. Jadi di sini kita ganti jangan pas 1 teman-teman, tapi password. Sip, sudah. Oke, kita refresh lagi, kita masukkan username-nya misalnya Irfansyah, passwordnya 123 123. Oke, coba kita salahkan teman-teman ya. Ini 123, saya balik 321, apakah tampil pesan tadi? Nah, konfirmasi password tidak sesuai. Oke, sip ya. Kalau kita cek di database belum ada ya, karena datanya tidak berhasil di insert. Kita sudah kasih return false tadi. Ya, nah, kan masih kosong teman-teman ya. Coba kalau kita isi dengan benar. Irfansyah, passwordnya 123. Kita register. Selamat, kamu berhasil mendaftar. Kita cek di database. Nah sudah ada teman-teman ya, ini passwordnya sudah berhasil di enkripsi. Nah jadi kurang lebih seperti itu untuk membuat halaman registrasi atau pendaftaran teman-teman. Nah di video selanjutnya kita akan melengkapi lagi, mana kita akan bikin halaman loginnya teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar teman-teman ya, atau bisa kunjungi sosial media yang sudah saya letakkan di deskripsi video ini. Terima kasih teman-teman. Jika videonya bermanfaat, jangan lupa like, comment, and share, serta subscribe. Saya Irfansyah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.